Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di Gibeon Church. Saya undang kita sama-sama berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan membaca panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 12, kemudian loncat ke ayat 21. Kita membaca yang bersautan, kemudian ayat 21 kita membacanya bersama-sama. Ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Bersama-sama. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus. Untuk seterusnya dan selama-lamanya. Berikan tepuk tangan. Puji syukur kita kepada Tuhan. Dia Allah kita yang perkasa. Dia yang memelihara hidup kita semua. Mari kita bersama-sama memuji Dia. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku.
Kita percaya kasih Bapa yang begitu besar dalam hidup kita tercurah melalui karya penebusan yang mulia. Amin. Mari sama-sama berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari angkat suaramu, kita berkata, lift up your voices and lift up your praise. Join with the heavens, declaring the wonders of His faithfulness forever. Sing of the victory, the hope of the world. The Savior has risen, the Spirit has come to bring us into love forever. Mari sama-sama katakan, oh we are the people of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. Of the victory, the hope of the world. The Savior has risen, the Spirit has come to bring us into forever, forever. Lifted from darkness and into the light. The sons and the daughters are loved at a price. Our God has made us His forever. The ransom and the free, given life as a surprise. This is love. This is love. Yes, this is love. And when the Father calls us home, and we see Him on the throne, hear the voices sing and yang keras katakan, this is love. This is love. People of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. Oh, we are, hey, oh, we are the people of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. Yang keras katakan, we are. People of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. See the love of the Father. Yes, the love of the Father. The love of the Father. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara sekalian, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki perenungan katekismus dalam pertanyaan yang keempat. Saya akan membacakan pertanyaannya, saudara membacakan jawabannya, begitu juga dengan bagian firman Tuhan. Siapakah Bapa? Bapa ialah Allah yang perkasa dan yang berdaulat atas segala sesuatu sebagai pencipta dan penopang. Kita mempercayainya tanpa ragu bahwa Dia akan menyediakan apapun yang kita butuhkan dan akan mengerjakan kebaikan sekalipun kita mengalami kesengsaraan di dunia ini. Dia mampu melakukannya karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan Bapa yang pengasih. Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Silakan duduk, saudara sekalian. Saudara, ketika kita menyebut Allah sebagai Bapa kita, kita tidak sedang memakai istilah yang puitis atau istilah yang emosional. Ketika kita menyebut Allah sebagai Bapa, kita sedang mengakui suatu kebenaran iman yang sangat dalam, bahwa Allah yang Maha Kuasa adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Bapa kita yang di surga adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia begitu mengasihi umatnya. Dan Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa kasih Bapa dinyatakan paling nyata ketika Ia memberikan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia ini menjadi manusia dan taat sampai mati di kayu salib demi menebus kita dari dosa. Dan salib Kristus menjadi bukti kuat bahwa Bapa sungguh mengasihi kita dan memberikan kita keselamatan. Namun saudara, keselamatan bukan hanya jaminan untuk kehidupan nanti di depan sana, tetapi juga keselamatan berbicara tentang pendampingan Allah untuk kehidupan di masa kini. Sebab Allah yang kita miliki bukanlah Allah yang jauh. Dia ada bersama dengan kita. Dia memang Allah yang transenden. Dia agung, Dia berkuasa, Dia kudus. Tetapi Allah juga adalah Allah yang imanen. Dia dekat dengan kita, Dia bersama dengan kita dan begitu personal dengan kita. Bahkan Kristus pun mengajar setiap kita untuk berdoa dan memanggilnya Bapa di surga. Ini bukan sekedar bentuk doa saudara, ini adalah sebuah identitas. Artinya hidup kita setiap hari ada dalam pemeliharaan Bapa. Nafas yang kita hirup, kekuatan yang kita miliki, hari-hari yang kita jalani, semua ada di dalam tangannya. Dan hidup kita aman di dalamnya. Timothy Keller pernah mengatakan demikian. Satu-satunya orang yang dapat membangunkan seorang raja pukul 3 pagi hanya untuk meminta minum hanyalah anaknya sendiri. Kita bukan datang kepada Allah sebagai orang asing, apalagi sebagai orang yang takut untuk ditolak. Melalui karya Kristus, kita dipanggil dan diangkat menjadi anak-anaknya. Bukankah ini melegakan kita, saudara? Di tengah kelelahan, kegelisahan, kegagalan, dan ketakutan kita, Injil memberitahu kita bahwa Bapa tidak pernah terganggu oleh seruan anak-anaknya. Bahkan di saat-saat paling gelap sekalipun, di saat-saat paling sulit sekalipun, kita dapat datang kepada Dia. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan percaya. Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya saudara, Allah Bapa tahu yang terbaik bagi kita. Hidup kita bukan kebetulan, melainkan ada di tangan Bapa yang kekal. Mungkin beberapa saat terakhir kita meragukan rancangan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin di awal tahun ini ada beberapa aspek di kehidupan kita yang diguncangkan, sehingga itu menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dalam hati kita. Dan kita tidak lagi bersandar kepada tangan Bapa. Hari ini kita diingatkan saudara, bahwa Tuhan yang kita miliki bukan hanya Tuhan yang perkasa, tetapi Dia juga Tuhan yang baik bagi setiap kita. Dia adalah Bapa yang sempurna, dan Dia akan menggunakan kekuatannya untuk menolong setiap kita. Percayalah saudara bahwa Dia akan mengubah kesulitan apapun yang kita hadapi dalam dunia ini untuk menjadi kebaikan dan untuk mendatangkan kemuliaan-Nya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri saudara. Saat ini mari kita jujur dan mengakui di hadapan Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan pergumulan, kesulitan dan tantangan dalam kehidupan ini, kepada siapa kita bergantung saudara? Apakah kita tetap menjalani kehidupan ini dengan pemahaman bahwa Allah adalah Bapa kita? Atau seringkali hidup kita masih dipenuhi dengan ketakutan, kegelisahan dan kekhawatiran. Dan kita masih hidup seperti anak yatim yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari kita berdiam sejenak, berdoa di hadapan Tuhan.
Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau boleh mengangkat dan memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Dan kami bisa memanggil Engkau Bapa kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami masih sering ragu, takut, khawatir. Dan kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Tapi hari ini kami bersyukur kami diingatkan Tuhan bahwa Engkau Bapa yang setia. Engkau selalu bersama dengan kami dan Engkau selalu menguatkan setiap kami Tuhan dalam kami menghadapi dunia ini. Bantu kami Tuhan Yesus agar setiap hari kami dapat terus mengarahkan hati kami hanya kepada Engkau Tuhan. Ya Roh Kudus, bantu kami agar kami bisa hidup sebagai anak-anak yang percaya kepada Engkau. Dan biarlah kebanggaan kami bukan terletak pada kekuatan kami sendiri, tapi hanya kepada Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita meresponi katekismus yang baru kita baca dan renungkan. Dan mengingat betapa besar kasih Bapa kepada kita. Sehingga kita diadopsi menjadi anak-anaknya melalui salib Kristus. Biarlah kita datang dengan kesungguhan hati. Menyerahkan segala kekhawatiran dan segala sesuatu yang ada di dalam hati kita kepada Dia. Sungguh besar kasih Bapa, dalamnya tak terukur. Dia berikan anak tunggalnya jadi tebusan kita. Sungguh berat deritanya untuk abaikan anaknya, demi mengangkat kita yang hina jadi mulia. Lihatlah manusia itu tersalib pikul dosaku, dan ku ikut mengejeknya. Serukan salibkan Dia, namun tetap Dia di sana sampai tuntaslah karyanya. Hembusan akhir nafasnya memberiku kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya salib-Mu yang telah tuntas membayar lunas segala dosa-dosa kami. Tak akan ku berbangga dalam apapun juga, selain di dalam Yesus yang mati bangkit bagiku. Mengapa Dia mau berkorban, tak dapat ku pahami. Hanya inilah yang
Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah Bapa yang mau merelakan anak yang Kau kasihi demi kami umat yang hina ini untuk menjadi anak yang Kau kasihi ya Bapa. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Bapa seperti-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau Bapa yang mengenal setiap kami, bahkan lebih lagi peduli akan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Mari jemaat Tuhan katakan, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, 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 oh. Katakan Bapa. Tetap memilih setiap kami menjadi anak yang Kau kasih. Terima kasih Bapa. Mari katakan, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada
bersemangat. Katakan ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Engkau tetap menjadi Bapa sampai selamanya dalam hidup kami. Engkau tetap menjadi Bapa yang kekal, yang menemani kami sampai akhir hidup. Kami tahu menjalani panggilan ini tidak akan mudah. Tapi suatu sukacita ada Bapa yang menemani kami. Ada Bapa yang selalu bersama dengan kami. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan biarlah Engkau tetap menjadi Bapa dalam hidup kami, pusat segala-galanya bagi kami. Dan kami yakin rancangan-Mu yang sempurna terjadi dalam hidup ini. Mampukan kami untuk percaya dan berserah padamu ya Bapa. Karena Engkau Bapa yang setia, yang memampukan kami untuk setia kepadamu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Injil yang memerdekakan setiap kami. Injil yang menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya dan berserah penuh. Siap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama akan memberikan persembahan, tetapi sekali lagi saya ingin mengingatkan kita bahwa persembahan bukan sekedar bagian urutan di dalam liturgi. Tetapi persembahan adalah sebuah tindakan penyembahan kita. Sebuah respon syukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Itulah sebabnya kita memberi bukan supaya kita diberkati. Tetapi karena kita tahu, karena kita sudah diberkati oleh berkat yang paling besar di dalam hidup kita. Yaitu kehadiran Yesus yang menyelamatkan kita. Sebelum kita memberi, saya ingin mengajak kita boleh membaca satu ayat bersama-sama sebagai landasan kita di dalam memberikan persembahan. Dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14, mari kita bersama-sama membacanya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bahkan apa yang kita punya, itu adalah pemberiannya Tuhan. Saya rindu biarlah dengan hati yang bersyukur kita boleh memberikan persembahan. Anda boleh memberi melalui amplop persembahan yang tersedia di kursi Anda masing-masing, melalui kris ataupun transfer melalui rekening yang tersedia di Ways to Give. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan buat kami. Kami mau memberi hari ini sebagai respon syukur atas karya keselamatan yang Engkau sediakan, yang Engkau tuntaskan buat kami, yang sebetulnya enggak layak ini. Dan biarlah kami memberi dengan sebuah motivasi hati, bukan untuk mencari berkat Tuhan, tapi karena kami tahu kami sudah diberkati oleh berkat yang terbesar, yaitu jaminan kehidupan yang kekal. Pakai persembahan yang terkumpul ini untuk perluasan kerajaan-Mu, dan kami ingin memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi. Sama-sama katakan amin. Selamat memberi.
Gibeon Church, back again with me Fanny and this is Gibeon Weekly News. Terima kasih bagi Anda yang telah mendaftar untuk Vision Day. Jangan lupa kita akan bertemu pukul 3 sore hari ini di hall lantai 1. Vision Day adalah momen penting untuk kita dapat duduk bersama, mensyukuri kebaikan Tuhan dan mendengar arah gereja kita ke depan. Dalam kesempatan ini, kami akan membagikan secara transparan mengenai perjalanan iman kita sepanjang tahun lalu, termasuk laporan data jemaat dan keuangan tahun 2025. Selain itu, kita juga akan menyatukan hati melihat rencana sepanjang tahun 2026, serta update pembangunan gereja. Anda juga dipersilakan untuk ikut terlibat dalam berbagai aktivitas seru yang telah kami siapkan. Sampai jumpa sore ini, Tuhan memberkati. Kami ingin menginformasikan bahwa minggu depan tanggal 1 Februari pukul 3 sore, kelas APS minggu pertama akan dimulai. Bagi Anda yang telah mendaftar kelas APS, jangan lupa untuk melakukan proses check-in baik secara mandiri melalui Gibeon App maupun melalui scan QR Code di meja registrasi sebelum kelas dimulai. Di kelas APS pertama nanti, kita akan belajar mengenai keabsahan Alkitab. Kita akan menggali lebih dalam tentang mengapa Alkitab bisa dipercaya, apa itu inerasi dan infabilitas Alkitab, serta bagaimana firman Tuhan menjadi dasar kepastian keselamatan kita. Bagi Anda yang belum masuk ke dalam guru peserta, Anda bisa mengunjungi Connect Booth setelah ibadah selesai. Info selanjutnya adalah bagi Anda yang rindu untuk dibaptis. Jika Anda sudah atau sedang mengikuti kelas APS di batch ini, kami masih membuka pendaftaran untuk mengikuti sakramen baptisan kudus. Kami mendukung Anda untuk mengambil langkah iman sebagai bentuk ketaatan serta pertobatan bagi kita orang percaya. Daftar melalui Gibeon App Anda. Sakramen ini akan diadakan hari Sabtu tanggal 25 April 2026. Untuk info lebih lanjut, kunjungi Connect Booth di lobi gereja. Ada kabar gembira untuk Anda para orang tua. Mari kita simak video berikut ini. Hai parents, informasi ini untuk Anda. Puji Tuhan, seiring dengan pertumbuhan jemaat yang Tuhan percayakan kepada Gibeon Church dan hampir selesainya renovasi lantai 3 gedung gereja ini, beserta ketersediaan volunteer di Ministry Kids, maka mulai 1 Februari 2026, Gibeon Kids akan membuka ibadah Kids di jam 8 pagi. Kami rindu anak-anak dapat difasilitasi untuk beribadah dengan baik dan mengenal Injil sejak mereka kecil. Karena itu, kami mengajak setiap parents untuk mendorong anak-anak Anda untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari siapkan anak-anak kita untuk datang beribadah dan mengalami kasih Kristus bersama Gibeon Kids. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, apa sih fungsi kartu pray, share, and invite yang ada di kursi Anda? Di minggu ini kita akan mengambil waktu sejenak untuk pray, mendoakan nama-nama orang yang Tuhan taruh di hati Anda, share, membagikan kasih Tuhan melalui tindakan nyata, and invite, mengajak mereka untuk datang mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui gereja. Kami percaya kita tidak hanya dipanggil untuk dimuridkan melalui gereja Tuhan, tetapi juga diutus untuk menjangkau mereka yang belum pernah mendengar tentang Injil Kristus. Sekian untuk Gibeon Weekly News kali ini. Enjoy the sermon and God bless you. Berikan tepuk tangan saudara untuk pengumuman yang luar biasa. Amin. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Teman-teman yang live streaming online, thank you for tuning in. Kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah saudara, sebelum kita masuk dalam khotbah, saya tahu di kursi saudara ada pray, share, and invite. Saudara, kalau saudara punya 3 orang yang saudara doakan, saudara bisa tulis di sini. Nah, kalau saudara belum punya, hari ini kita akan berdoa supaya Tuhan kasih burden. Tuhan kasih beban untuk mulai mendoakan teman-teman Anda. Kalau saudara ada di sini hari ini karena ada orang yang mendoakan saudara sebelumnya. Kalau ada saudara yang ada di sini karena ada orang yang mengundang Anda hari ini. Jadi kalau kita bisa sama-sama sebelum kita masuk firman, minggu keempat kita memikirkan teman-teman kita yang belum mengenal Kristus ya. Kita sama-sama berdoa, kita ambil waktu. Kalau saudara belum punya kartu ini, saudara bisa
ambil, saudara bisa tulis 3 nama di sini, saudara ya. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Nanti kalau lunch, saudara tiap hari, saudara bisa doakan mereka. Bagaimana you care for them kalau saudara nggak pernah mendoakan mereka. Kita latihan hari ini, kita berdoa buat mereka. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, hari ini kami berdoa bagi 3 orang yang telah Engkau taruh di dalam hati kami. Nama-nama ini, sebutkan nama-nama mereka, saudara. Bayangkan wajah mereka. Bapa di surga, tariklah hidup mereka yang baru disebutkan oleh jemaat-Mu kepadamu ya Tuhan. Bukalah pikiran mereka supaya mereka dapat melihat kebenaran Injil. Berikan kehausan dalam hati mereka supaya mereka benar-benar haus akan Tuhan. Lembutkanlah hati mereka, berikanlah pertobatan sejati. Kami percaya Engkau yang menyelamatkan, tapi kami juga percaya Engkau pakai hidup kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, saksi kasih dan kebenaran-Mu. Berikan kami kesempatan untuk berbagi, to share, mengasihi, and invite, mengundang mereka kepada persekutuan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, pakailah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Nah saudara, sebelum saya masuk dalam khotbah, saya juga mengingatkan bahwa hari ini akan ada Vision Day, saudara ya. Jadi kalau saudara lihat di luar itu ada gimmick-gimmick ya saudara ya, yang kebaktian keberapa ada bola-bolanya ya, pelayanan-pelayanan apa yang sudah diberkati. Di sebelah sana kalau tadi saudara belum lihat, mengapa saudara datang ke Gibeon Church? Itu boleh ditulis ya saudara ya. Jadi saya sudah lihat katanya viral ya, katanya diajakin teman ya, katanya bosen sama khotbah berkat. Wah gitu saudara ya. Ada macam-macam saudara ya. Tetapi kita mau celebrate, kenapa kok kita menjadi satu di dalam wadah Gibeon Church. Ada yang tulis, bukan tempat untuk orang sempurna dan aku nggak sempurna. Wah gitu ya saudara ya. Tetapi hari ini juga di Vision Day kami akan memberikan laporan dari apa yang terjadi tahun 2025 dan juga memberikan laporan keuangan. Saudara, gereja mana yang memberikan laporan keuangan? Kami memberikan laporan keuangan secara transparan kepada saudara. Pemasukannya, pengeluarannya, persentase-persentase. Jadi saudara bisa figure out gaji pastoral itu berapa. Nah, dan budget pengeluaran kita, uang yang dikeluarkan untuk misi, ministry, uang yang dari jemaat kepada jemaat, untuk jemaat dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga kita akan memberikan plan-plan kita tahun 2026 ini akan apa saja. Dan kalau saudara belum daftar, tadi banyak sekali yang WA saya, pastor saya belum daftar tapi saya pengen pergi ke Vision Day. Silahkan, go show. Kalau saudara belum daftar, hari-hari yang lalu kalau saudara go show, paling saudara nggak dapat snack gitu aja ya. But you can come, saya tahu udah ratusan orang yang daftar. Apalagi kalau saudara masih ragu-ragu, aku mau bergereja di sini atau enggak ya? I want to know this church more. Go ahead, come to our Vision Day. Oke saudara ya? Oke, kita masuk dalam khotbah kita. Kita ada di dalam minggu yang keempat, tanpa terasa kita sudah masuk di minggu keempat dari tahun 2026. Wah cepat sekali ya saudara ya, nggak kerasa. Dan hari ini saya mau bicara tentang theology of work. Bekerja di dunia yang sudah jatuh. Jadi hari ini kita akan bicara tentang pekerjaan, faith and work. Iman, bagaimana mengintegrasikan iman di dalam pekerjaan. Dan saya kasih subtitle here, From Eden, dari Taman Eden kepada Salib. Dan kita akan membaca bersama-sama Kejadian 2, seharusnya kita membaca ayat 2 sampai ayat 17. Tapi saya akan hanya baca ayat 2 sampai 3, kemudian lompat 7 sampai 8, kemudian lompat 15 sampai 17. Jadi kita cuma hanya baca 5-6 ayat saja, oke? Saya akan bacakan yang genap, saudara baca yang ganjil, kita akan membaca bergantian. Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3 saudara. Allah memberkati dan menguduskannya karena ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah kita lompat ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama lagi karena saudara baca yang ganjil. 1, 2, 3. Karena itulah membentuk ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi. Dan kemudian ada judul manusia dan Taman Eden. Ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kemudian ayat 15, baca sama-sama. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17 sama-sama. Tetapi
Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Beginilah firman Tuhan. Nah saudara, di awal tahun baru terasa seperti tombol reset. Kenapa? Di awal tahun baru biasanya ada target-target baru. Ada resolusi baru. Tapi pada saat yang sama, kalau saya mau tanya sama saudara dengan jujur, ada banyak kecemasan. Ada banyak anxiety di tahun baru. Kenapa? Karena ada tekanan-tekanan baru. Bagi banyak orang, tahun baru bukan cuma ganti kalender, tapi tahun baru menjadi ujian identitas. Kenapa? Saudara bertanya dalam hati, apakah tahun ini bisnisku akan lebih cuan dari tahun lalu? Apakah aku sebagai seorang profesional akan lebih berhasil? Apakah aku sebagai seseorang berperforma dan memiliki hasil sehingga harga diriku ini masih berarti? Dan seringkali kita menilai semua pertanyaan itu dengan sebuah pandangan terutama terhadap pekerjaan. Karena kita berpikir dengan kerja, kalau kerjaanku berhasil, maka aku bernilai. Kalau kerjaanku sukses, maka I am somebody. Kalau di pekerjaan aku berprestasi dan di pekerjaan aku memiliki pencapaian, di situ aku menemukan harga diriku. Sehingga kalau kita cek hati kita, sering kali tanpa kita sadari, kita ini nggak kerja untuk hidup, tapi terbalik saudara. Kita hidup untuk kerja. Kenapa? Karena kita kerja untuk membangun makna hidup. Kita kerja untuk cari pengakuan. Kita kerja supaya aku dianggap sukses. Dan pelan-pelan tanpa sadar pekerjaan berubah menjadi altar penyembahan. Produktivitas dan karir berubah jadi ukuran harga diri. Itulah sebabnya kalau saudara gagal itu bukan cuma hanya menyakitkan tetapi sangat memalukan. Dan seakan-akan saudara hancur harga dirinya. Jadi burnout itu bukan soal fisik saja. Tetapi ada yang salah di dalam hati kita. Hari Senin terasa sangat berat bukan karena kerja kerasnya. Tetapi karena kerja kita memikul beban yang tidak seharusnya kita pikul. Beban itu adalah untuk membuktikan harga diri kita. Dan tanpa kita sadari ini menjadi fokus kita. Saudara, masalahnya bukan karena kita kurang kerja keras. Tetapi karena kita gagal paham di dalam memandang pekerjaan. Katakan kepada kanan kirimu, jangan gagal paham bro. Nah, oke. Jangan gagal paham dalam memandang apa? Kerjaan. Karena kalau saudara salah memandang pekerjaan, kamu akan selalu stres. Kamu akan kehilangan makna hidup ini. Makanya hari ini kita akan belajar melihat pekerjaan dengan lensa Injil. Supaya saudara nggak cuma hanya lebih sibuk, tetapi saudara bisa lebih hidup. Saudara nggak cuma hanya lebih sukses, tetapi saudara juga bisa semakin serupa dengan Kristus. Nah itulah sebabnya saya mengajak saudara di Kejadian 2 untuk belajar dari mana makna kerja itu. Kita kembali kepada kitab Kejadian bukan dari apa kata dunia tetapi apa kata Tuhan di dalam firman-Nya. Ini adalah fondasi teologi kerja. Dan dari teks ini kita melihat 3 hal besar tentang pekerjaan. Yang pertama adalah martabat dan makna pekerjaan, creation. Yang kedua, kerapuhan dan beban pekerjaan, the fall, kejatuhan. Jadi penciptaan semuanya baik, tetapi kemudian ada kejatuhan di mana semuanya kacau. Kemudian yang ketiga, bagaimana Injil memulihkan pekerjaan. Istirahat Injil yang memulihkan pekerjaan, redemption. Nah mungkin let me just say this before we start ya. Kenapa kok ini penting sekali untuk kita memahami teologi pekerjaan. Pastor Mike itu kalau khotbah selalu doktrin gitu ya saudara. Percaya saudara, kalau nggak ada ini saudara akan kacau. Karena begini, kalau kita hanya bicara misalnya, saudara banyak pendeta bilang pekerjaan itu mulia, tapi berhenti di situ. Saudara akan jadi idealis dan saudara akan kecewa. Karena ternyata pekerjaan tidak semulia yang kamu pikir. Tapi ada banyak orang yang berkata, oh kita jangan idealis lah, kita realistis saja. Karena pekerjaan itu berat, banyak tantangan. Kalau kita berhenti di situ, apa yang terjadi? Saudara akan sinis. Saudara akan sinis dan saudara akan pahit dengan kehidupan. Makanya banyak orang depresi. Banyak orang kehilangan hope, hopeless. Atau saudara mungkin sering mendengar gini. Jangan takut dalam pekerjaan Yesus pasti menolong. Puji Tuhan benar. Tapi kalau cuma berhenti di situ, itu terlalu klise. Terlalu naif, terlalu rohani. Spiritual tapi tidak realistis. Nah tahukah saudara, Alkitab memegang ketiga-tiganya.
Pekerjaan itu mulia karena di awal creation Tuhan menciptakan pekerjaan. Tetapi pekerjaan memang berat dan penuh tantangan. Kenapa? Karena manusia jatuh dalam dosa. Makanya kalau kamu kerja ada duri yang keluar. Makanya kalau kita kerja berpeluh, susah payah. Tetapi puji Tuhan, Yesus menolong. Ada istirahat Injil yang memulihkan pekerjaan. Makanya kalau saudara punya lensa yang benar, ketiga-tiganya ini benar. Ya, jadi kita akan mulai dengan yang pertama, martabat dan makna pekerjaan creation. Yang siap belajar katakan yes. Nah, kenapa? Karena kita mulai dengan ini, karena sebelum pekerjaan jadi berat, sebelum pekerjaan jadi melelahkan, ternyata pekerjaan itu diciptakan oleh Tuhan sendiri. Nah, kita baca sama-sama ayat 2. Ya, saya akan baca buat saudara. Ini saya tahu saudara sudah baca beberapa kali, minggu lalu juga udah baca. Tapi saya mau saudara perhatikan ini. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Stop dulu. Allah itu di surga duduk ongkang-ongkang diam atau dia kerja? Boleh dijawab? Kerja. Lihat, ketika Allah pada hari yang ke-7 telah apa? Menyelesaikan pekerjaannya. Habis kerja, terus kemudian berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Kemudian ayat ketiga, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, menguduskannya, dan pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya. Jadi kalau saudara lihat, begini, Allah bekerja, Allah berhenti, dan Allah memberkati. Jadi Alkitab dimulai bukan dengan Allah duduk diam, tapi Allah sendiri bekerja. Dan dia berhenti bukan karena dia lelah, tetapi dia mau menikmati ciptaannya. Dan dia memberkati ciptaannya. Kenapa ini sangat penting? Karena artinya begini, pekerjaan bukan ide manusia. Pekerjaan itu berasal dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan juga kerja. Jadi bagi saudara yang malas kerja bertobat karena Tuhan aja kerja. Kalau saudara nggak kerja, ciptaan nggak kerja, saudara menyalahi kodratnya apa yang menjadi ciptaannya Tuhan. Dan saudara lihat ayat selanjutnya apa yang terjadi. Kemudian ayat yang ke-7. Ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah mungkin Anda bingung ya, soalnya gini, ada yang pernah nanya sama saya, minggu lalu juga ada anak-anak muda yang nanya, ya anak-anak muda biasanya sangat kritis. Pastor, itu kejadian itu kan, di kejadian 1 kan sudah ada penciptaan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam Allah menciptakan manusia. Hari ke-7, kejadian 2. Loh, kejadian 2 ayat 7 sampai 8 kok ada manusia diciptakan lagi? Berarti manusia diciptakan 2 kali ya? Wah gitu ya. Mungkin itu ya yang namanya evolution. Wah kan gitu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan. Nah begini saudara, saya ingin memberikan saudara sedikit pelajaran teologi. Gak apa-apa ya saudara ya. Itu tadi di depan ada yang teologinya mantap. Wah ya kan. Biarlah saudara nanti juga bisa belajar ya saudara ya. Kenapa kok seakan-akan kejadian 1 ada penciptaan dan kejadian 2 ada penciptaan sekali lagi. Nah kejadian 1 ceritanya adalah kita melihat dunia dari gambar besar. Zoom out. Jadi kalau saudara lihat itu kayak misalnya saudara pergi ke sebuah gedung. Saudara mungkin di lobi saudara bisa lihat gambar skema dari seluruh gedung. Jadi kejadian 1 kita bisa melihat seluruh penciptaan secara menyeluruh urut hari demi hari. Tetapi kejadian 2 seperti kamera zoom in. Jadi yang kejadian 1 zoom out, kejadian 2 zoom in mendekat ke satu tempat. Di mana? Taman Eden. Apa yang diciptakan? Manusia. Relasi Allah dengan manusia itu dan makna pekerjaan. Jadi ini bukan 2 cerita yang berbeda, tetapi satu cerita dari 2 sudut pandang. Yang satu gambar besar, yang satunya gambar zoom in. Jadi saya kasih contoh, misalnya gempa melanda Indonesia. Itu gambar besar, dikasih overview-nya. Tapi kemudian artikel berikutnya menjelaskan detailnya. Di kota mana, siapa yang terdampak, apa yang terjadi. Ini bukan 2 gempa. Ini 1 gempa, tapi 2 level cerita. Amin saudara ya, paham ya. Nah apa yang terjadi di sini? Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Katakan sama-sama debu dan tanah. Dan bahasa Allah membentuk, itu membentuk dengan tangannya. Terus kemudian selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden.
Kata-kata membuat itu konotasinya seakan-akan Tuhan berkebun. Tuhan nanam tanaman, saudara. Artinya begini, saudara. Coba perhatikan. Tangan Tuhan ada di tanah. Tangan Tuhan ada di debu. Allah membentuk manusia dari debu. Allah menanam dan membentuk taman. Perhatikan kenapa ini penting. Allah tidak malu bekerja dengan tangannya. Di mana? Di debu dan tanah. Ternyata Tuhan melakukan manual labor. Kerja kasar. Menanam taman. Membentuk manusia. Artinya kerja dengan tangan itu bukan kutuk. Tetapi kerja dengan tangan, kerja yang kelihatannya kotor, itu bagian dari kemuliaan ciptaan. Kenapa ini penting? Ini menghancurkan pandangan bahwa kerja fisik, kerja pakai tangan, kerja yang ada hubungannya dengan tanah, debu, dengan taman, bercocok tanam, petani, berkebun, itu hina. Siapa bilang? Karena dari awal Tuhan mengerjakannya. Ini berbenturan dengan filsafat kuno di dunia Yunani dan Romawi. Materi dianggap rendah, roh dianggap tinggi. Makanya zaman dulu kalau kamu kerja manual itu merendahkan martabat manusia. Padahal tidak seperti itu. Buktinya Tuhan mau kerja dengan tangannya. Alkitab membuka dengan Allah bekerja di tanah dan debu. Dan kalau sudah perhatikan, di dalam perjanjian baru, inkarnasi Yesus Kristus menguatkan pesan ini. Yesus menjadi manusia. Kerjanya apa? Kerjanya apa? Tukang kayu. Kayu dari mana? Dari hutan, dari tanah. Tukang kayu kerja pakai apa? Tangan. Wah, Yesus ternyata nggak malu kerja dengan tangannya. Dan apa yang terjadi? Tuhan menghargai fisik. Tuhan menghargai tubuh. Kenapa? Yesus bangkit dengan tubuh. Kalau dunia fisik gak penting, kenapa Allah kok mau jadi manusia dan jadi tukang kayu? Kalau kerjaan gak penting, kenapa kok harus kebangkitan tubuh? Pengakuan iman rasuli kita apa? Aku percaya pada kebangkitan tubuh. Kenapa kok Roma 8 mengatakan satu hari ciptaan akan dipulihkan? Injil menegaskan apa? Bumi, tanah, pohon, binatang, tumbuh-tumbuhan, hutan, lingkungan hidup, makanan. Ini nggak akan dibuang. Ini akan diperbarui. Ini akan dipulihkan. Jadi apa implikasinya untuk pekerjaan? Mungkin saudara tanya, ini ada hubungannya apa dengan pekerjaan? Oke, saya jelaskan. Maksudnya apa? Ada dignity in all work. Ada martabat di semua pekerjaan. Tidak ada pekerjaan kelas 2. Orang berpikir kalau orang masih kerja pakai tangan, itu kerjaan kelas 2. Yang hebat itu kalau kamu jadi eksekutif. Wah, kerja kantoran di belakang meja. Saudara, tidak ada pekerjaan kelas 2. Semua pekerjaan yang membawa keteraturan dari kekacauan itu mencerminkan siapa Tuhan. Jadi kalau saudara masak jadi chef, saudara produksi di pabrik, saudara membersihkan rumah, saudara menggali got, parit, saudara mengajar anak, saudara komputer programming, saudara pedagang, bertani, berkebun, bercocok tanam, agriculture business, beternak, semuanya mencerminkan Allah yang mencipta. Kenapa? Karena saudara memakai sesuatu yang dari mentah, kacau, diolah jadi teratur. Jadi kerjaan yang paling sederhana pun punya martabat. Kenapa ini penting? Karena begini saudara, ada pola pikir yang kurang sesuai dengan firman Tuhan yang secara spiritual sering dibicarakan di mana-mana. Oh, yang penting itu yang rohani. Yang penting itu jiwa selamat. Dunia ini akan binasa, dibakar di neraka, gitu saudara ya. Siapa yang bilang? Iya, jiwa selamat. Tapi banyak orang bilang, kerja gak penting. Udahlah kamu melayani Tuhan saja. Jadi melayani Tuhan dianggap di dalam gereja yang paling penting. Tapi kalau di luar gereja dianggap sekunder atau sekuler. Tapi Alkitab gak pernah ngajar gitu. Saat kamu kerja, kamu sedang memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saat kamu kerja, kamu sedang melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Jadi saudara, kalau hidup saudara mungkin gini. Aduh, aku ini bosen hidupku kerja terus. Hidup hanya ordinary life. Tahukah saudara hidup ordinary life itu Tuhan hargai.
Allah tidak mengajar kita kabur dari dunia, tapi mengusahakan dunia, memperjuangkan dunia sambil menantikan pemulihan dan pembaharuan yang sejati di langit baru dan bumi yang baru. Jadi hidup saudara yang kerja setiap hari itu bukan panggung sementara, tapi saudara sedang berpartisipasi dalam mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan dan merupakan bagian dari rencana kekal Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang amin 2 orang ya saudara ya. Berat ya saudara ya. Oke, nggak apa-apa. Kita nanti akan lihat semakin ke belakang saudara akan semakin nangkep. Jadi kalau saudara bilang, ini ngomong apa sih gitu ya saudara. Sabar, katakan sebelah kanan kirimu, sabar dulu, sabar. Nanti kamu pasti akan nemu koneksinya. Nah saudara, kalau saudara baca Ayub 39, saya ini sampai sempat menulis ya. Saya tanya logos itu ada app itu ya. Di situ saya bisa cari ayat Alkitab yang bicara tentang ciptaan. Dan muncul kalau saudara baca Ayub 39. Ayub 39 itu bicara gini, Ayub lagi menderita, terus dia tanya sama Tuhan. Aku nih kenapa kok ngalami ini? Terus Tuhan gak memberikan kuliah teologi atau kuliah filsafat, tapi dia bawa Ayub ke kebun binatang ciptaannya. Menarik saudara. Dan Tuhan menyebut satu persatu binatang. Dia pertama, kalau sudah baca Ayub 39, dia bicara tentang kambing gunung dan rusa. Ayo kon. Pernah kelihat kambing gunung? Ya, kan jarang kan? Tapi Tuhan bilang gini, kambing gunung dan rusa itu melahirkan di tebing curam tanpa bantuan manusia. Siapa yang memelihara? Aku. Tuhan bilang gitu. Dia bicara tentang keledai liar yang hidup bebas dan tidak mau dijinakkan. Siapa yang memelihara? Aku. Manusia nggak mau keledai liar, tapi aku yang memelihara. Dia bicara tentang lembu hutan yang kuat tapi nggak mau dipakai untuk membajak ladang manusia. Kenapa? Lembu hutan itu liar. Dia bilang, siapa yang memelihara? Aku. Dia bicara tentang burung unta. Wih, burung unta ada loh di Alkitab. Yang kelihatannya bodoh karena meninggalkan telurnya, tapi bisa berlari begitu cepat sampai mentertawakan kuda. Wah, itu ceritanya begitu. Siapa yang memelihara burung unta? Aku. Lalu Tuhan bicara tentang kuda perang. Suaranya, ringkiknya, dan surainya, ototnya, derap langkahnya penuh dengan wibawa. Dan Tuhan menutup dengan elang dan raja wali. Terbang tinggi, bersarang di tebing yang tidak terjangkau oleh manusia. Siapa yang memelihara itu semua? Aku. Dan dia bilang, aku menikmati ciptaanku. Allah bersuka cita atas ciptaan. Bukan karena berguna bagi manusia, tetapi karena indah bagi dia. Dia bilang gini, kalau ciptaan yang kamu tidak anggap berguna itu aku pelihara. Apalagi kamu Ayub. Aku menganggap engkau berharga. Bukankah itu firman Tuhan bagi kita juga? Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini kalau saudara ini pusing. Saudara ingat, ada binatang-binatang yang tidak berharga buat manusia, tapi berharga buat Tuhan. Itu aja Tuhan pelihara. Apalagi saudara. Katakan sama-sama, apalagi saya. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan karena Tuhan setia. Amin saudara. Ya, jadi Allah menciptakan banyak makhluk yang tidak pernah kita sentuh. Dan Tuhan berkata, aku menikmati mereka, aku memelihara mereka, apalagi kita. Ya, nah mungkin sudah bertanya, oke, lantas apa definisi pekerjaan menurut Alkitab? Nah ini menarik saudara ya. Nah kita baca di sama-sama ayat 15. Kita baca sama-sama dengan keras ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah menarik ya. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang menarik adalah Alkitab memberikan paradigma kerja dengan pemeliharaan taman. Gardening. Ini saudara yang suka berkebun dan memelihara taman. Ini seneng sama ini. Kenapa? Ternyata gardening itu, saya sampai studi saudara. Benar tak ini? Ternyata ini semua komentari Alkitab percaya bahwa paradigma kerja, the design of work, itu sebenarnya sama dengan gardening. Berkebun adalah pola dasar dari semua pekerjaan. Kenapa begitu? Karena begini, orang kalau berkebun itu tidak merusak taman.
Namun juga nggak pasif, dibiarin gitu aja. Karena kalau dibiarin gitu aja, tamannya nanti jadi liar. Atau kalau dibiarin begitu saja, nanti mati semua. Dia juga nggak pasif. Ada kreativitas, ada pengolahan, ada arah pengolahannya. Mengembangkan potensi taman itu, tapi tidak dibiarkan liar, tapi menjadi indah. Itulah definisi pekerjaan. Of course saya langsung cek dengan sefu saya, yaitu Timothy Keller. Ya, gitu, saudara. Saya langsung cari bukunya. Every good endeavor, definisi kerja. Ternyata benar, saudara. Sama. Bekerja adalah mengolah ciptaan Allah. Dia berkata ini belajar dari gardening. Dengan kreativitas dan tanggung jawab. Untuk mengembangkan potensinya demi kesejahteraan banyak orang. Jadi ternyata pekerjaan bukan tentang kita. Supaya kita kelihatan hebat. Bukan, tetapi pekerja adalah mengeluarkan energi kreatif untuk kebaikan bersama dan mengembangkan potensi dari apa yang diciptakan Tuhan. Domainnya apapun itu. Bisa tanah, bisa batu, bisa data, bisa bisnis, bisa suara, bisa seni. Diolah demi kehidupan manusia berkembang. Nah saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Kalau saudara lihat musik. Saudara, musik itu kan suara mentah. Dijadikan instrumen. Kemudian instrumen itu digabung dengan instrumen yang lain. Dijadikan sebuah lagu. Terus saudara bisa gini. Enak ya lagunya. Saudara lihat ya ini ya. Ini kan drum. Tapi drum ini drum elektrik loh saudara. Kayak akustik ya. Ini kan dulu awalnya ya akustik. Nah sebelum ada drum ini apa? Genderang. Dulu mungkin pakai, nggak tahu pakai apa. Suara mentah bisa dijadikan, dibuat suatu digital. Dan dibuat, digabung sama bass, digabung sama gitar, senar ditarik. Kekencangannya dibuat, ada nadanya, ada elektrik gitar, ada keyboard, ada suara mentah digabung. Tadi pagi saya waktu datang ke gereja, para singer lagi, itu semua digabung jadi satu. Tadi saudara nyanyi, indah. Itu adalah pengolahan sesuatu yang mentah jadi lagu indah dan bermakna. Dan saudara bisa menikmatinya. Arsitektur atau kontraktor, awalnya dari mana? Batu, pasir, tanah. Tidak ada bentuknya, tanah kosong, tapi jadi bangunan yang indah. Untuk ruang kehidupan. Saya aja tadi waktu lihat orang-orang nulis itu ya, kenapa Gibeon Church. Terus saya lihat ke kiri gitu, waduh ini dulu ya. Lobbynya kecil sekali. Tapi sekarang lobbynya bisa nyambung besar gitu. Ruangan ini cuma muat dulu 500-an, sekarang 1.100. Dari mana? Awalnya dari bayangan seseorang yang menggambar. Dan akhirnya tiba-tiba jadi seperti ini. Saudara pergi ke lantai 3, lihat kids. Kids ini sekarang luar biasa indahnya. Bagus sekali. Tadi saya lihat ke atas anak-anak. Wah anak-anak senang joget-joget saudara. Wah gitu. Anak-anak saudara lagi lebih heboh daripada saudara. Waktu memuji Tuhan ya saudara ya. Dan saya melihat, oh beda sekali ruangannya. Itu dari mana? Semuanya jadi bangunan yang indah dari awalnya dari nothing. Tapi jadi something. Novel, drama, puisi. Mengolah apa? Pengalaman manusia menjadi narasi yang membuat hidupmu bermakna. Makanya saudara mau nonton binge watching dari Netflix, drama Korea. Kok bisa sampai nangis-nangis gitu saudara ya. Sampai wah membicarakannya dengan teman-teman gitu. Kenapa? Itu awalnya dari sesuatu yang pengalaman manusia dan dibuat sebagai suatu seni. Saudara, saudara kalau saudara perhatikan ya. Semua domain-domain ini diberikan Tuhan. Mark Knowles di dalam bukunya Scandal of the Evangelical Mind ya saudara. Are you with me? Yes. Apakah saudara menangkap apa yang saya katakan? Allah memberikan domain-domain ciptaan. Contoh, kalau saudara lihat alam itu, alam menciptakan hukum fisika, biologi, dan kimia melalui alam. Manusia dipanggil apa? Mempelajari alam. Supaya dapat apa? Ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia. Setelah dipahami, kita pakai alam, diolah. Sehingga apa? Dokter dapat mempelajari tubuh manusia. Ilmuwan mempelajari sel sehingga dapat ada obat-obatan. Insinyur mempelajari hukum, statis, dinamik, fisika. Sehingga apa? Membangun jembatan. Mereka sedang bekerja di domain yang Allah ciptakan. Alam. Kalau relasi manusia.
relasi manusia muncullah istilah pasar, market. Muncullah pemerintahan, muncullah hukum, muncullah sejarah. Seorang guru mengajar dan membentuk generasi. Seorang politisi membentuk dan mengatur keadilan. Seorang pengusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Itu bukan kebetulan, saudara. Ini adalah bagian dari rancangan Allah bagi kehidupan bersama. Harmoni dan pola. Itu apa? Bicara tentang seni. Kalau saudara lihat dunia itu ada apa? Warna, simetri, suara, keindahan. Itulah sebabnya manusia menciptakan lukisan, desain, arsitektur, film, interior desain. Kenapa kok interior tertentu membuat saudara bisa damai ya. Interior tertentu membuat homey. Interior tertentu kok dingin sekali ya. Itu kayak ada iklimnya. Kenapa? Karena itu semua kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu. Jadi manusia menanggapi keindahan ciptaan Tuhan dan mengungkapkan makna kehidupan. Pikiran manusia apa? Filsafat, psikologi. Allah memberikan akal budi, kemampuan merenung, kemampuan bermoral, kemampuan untuk merenungkan makna hidup. Saudara nggak akan pernah ketemu anjing pudel. Makna hidupku itu apa ya? Gitu nggak akan kena. Tapi manusia selalu bertanya begitu. Kenapa makna hidupku? Dari situlah muncul filsafat, dari situlah muncul psikologi. Dan Allah terus menopang agar pikiran manusia dapat memahami dunia ciptaan. Wow, saudara. Inilah beginning of work. Ada seorang investment banker, dia mengkonekkan pekerjaannya dia sebagai venture capitalist dan investment banker dengan Allah Tritunggal. Di dalam bukunya Call to Holy Worldliness, ditulis tahun 1983. Dia bilang begini, Allah Tritunggal punya resource, kasih, komunitas, kemuliaan. Tapi dia tidak menyimpannya. Dia menginvestasikannya dan menciptakan ruang agar makhluk lain ikut menikmati. Maka ketika seorang investment banker melihat ada kebutuhan, tapi juga melihat ada talenta, lalu mengambil resiko dan mengelola sumber daya untuk mempertemukan kebutuhan itu dengan talenta itu. Dan menciptakan pekerjaan, itu menolong masyarakat dan itu mencerminkan Allah sendiri. So kalau ada di sini investment banker, jangan cuma cari cuan tok, saudara. Pikirkan ini, karena disinilah sangat berbeda definisi pekerjaannya dengan budaya dunia. Karena budaya dunia ini tabrakan, saudara, dengan Injil dan firman Allah. Kalau budaya dunia apa? Kerja untuk dapat uang, demi status, supaya aku soge, supaya orang anggap aku hebat. Untuk membangun identitas. Tapi kalau Injil dan firman Allah, pekerjaan adalah pelayanan. Berpartisipasi dalam karya Allah. Untuk melayani Tuhan. Untuk kesejahteraan banyak orang. Untuk memuliakan Tuhan. Saudara, di kota-kota besar banyak orang bekerja bukan untuk melayani. Tapi untuk to be somebody. Pekerjaan menjadi altar penyembahan berhala. Saudara, saya pernah, bahkan ini bukan cuma hanya orang dewasa, anak-anak muda juga seperti ini. Saya pernah bicara di salah satu retreat SMA ya saudara ya, di awal-awal pelayanan saya. Dan ada murid yang pernah ngomong, saya biasanya setelah sesi, saya menyediakan diri untuk ketemu sama siswa-siswi. Dan ada salah satu siswa dibawa sama gurunya, Pak, si ini mau ngomong sama Bapak gitu. Terus dibisik saya, ini anaknya pinter sekali Pak. Anaknya pintar sekali, selalu A. Dia high achiever. Oke. Ya, terima kasih, saya duduk. Saudara tahu anaknya ngomong apa? Pak Pastur. Mau dia panggil saya Pak Pastur. Pikirin nama saya Pastur gitu ya saudara. Pak Pastur. Tak pikir pinter. Gak, bercanda. Pak Pastur, saya ini stres. Loh, saya pikir kan anaknya pinter. Kenapa? Gini Pak, saya itu selalu lihat nilai saya A. Tapi kalau saya dapat B+, hidupku kerasa hancur Pak. Saya langsung ngomong, mati aku. Loh, seperti itu? Iya, kenapa? Karena Pak, kalau saya nggak dapat A, saya nanti nggak bisa masuk ke universitas elite Ivy League. Saya pengen masuk Harvard, saya masuk Princeton, Yale. Kenapa kamu kok pengen masuk sana? Ya kalau saya masuk sana, saya ini jadi orang Pak. Ya kan saya pernah ngomong, sekarang bedes mungkin itu ya, tak tahu. Ya kan?
Saya jadi orang, saya ini membuat papa mama saya bangga. Wah. Dan kalau saya bisa masuk sana, artinya saya punya masa depan, Pak. Saya jadi somebody. Ini menggambarkan teologi palsu yang membangun anak-anak kita. Aku bernilai kalau aku hebat. Ini menggambarkan generasi yang menjadikan performa sebagai penentu nilai diri. Masih umur 16 tahun, stres. Bagaimana kalau B plusnya tiba-tiba jadi C? Dan itu ada beberapa, bisa bunuh diri, saudara. Saudara, Dorothy Sayers di dalam bukunya Why Work, orang sering memilih profesi bukan karena panggilan, tapi demi status dan posisi sosial. Tadi saya baru ceritakan itu anak-anak bisa berpikir begitu. Pasti saudara dan saya juga begitu. Artinya banyak orang memilih pekerjaan bukan karena panggilan, tetapi karena apa? Supaya aku dapat duit dan naik kelas dalam dunia. Quote ini mengingatkan kita bahwa pekerjaan bukan alat naik kelas sosial, tetapi seharusnya panggilan untuk melayani Tuhan. Kenapa ini penting, saudara? Kenapa saya ngomong ini? Karena selama kita memandang pekerjaan sebagai alat cari uang dan demi status dan harga diri, saudara tidak akan pernah mengalami sukacita dalam kerja. Saudara akan selalu stres, saudara akan selalu tidak bisa menikmatinya. Inilah sebabnya saya masuk ke dalam poin yang kedua. Kerapuhan dan beban pekerjaan, the fall. Saudara kalau saudara perhatikan di ayat 16 dan 17. Ayat 17 saja, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, apa yang terjadi di Kejadian 3, Adam dan Hawa makan buah itu. Apakah mereka langsung mati? Well, mereka tidak langsung roboh mati, tetapi kematian masuk sebagai realita yang tidak terhindarkan. Dan sejak saat itu segala sesuatu mulai fall apart. Segala sesuatu mulai pelan-pelan rusak. Ada binatang buas, ada duri yang keluar. Pekerjaan jadi susah. Semuanya mulai fall apart. Dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada hukum kedua termodinamik. Tapi makna mati itu lebih dari fisik. Mati di sini bicara tentang seluruh ciptaan itu mengalami yang namanya peluruhan. Peluruhan itu lama-lama makin rusak, saudara. Hukum kedua termodinamika, tanpa energi yang terus menopang, segala sesuatu cenderung menuju kepada kerusakan. Saya kasih contoh, kayu dibakar, keluarlah energi. Kayunya jadi apa, saudara? Boleh dijawab? Jadi arang, abu. Nah, saya mau tanya, arang sama abu bisa jadi kayu lagi nggak? Nggak bisa. Apa yang terjadi? Luruh, rusak. Oli dibakar, ada energi. Apa yang terjadi? Apakah yang hilang itu bisa jadi oli lagi? Nggak bisa. Begitu juga manusia. Saya ngelihat anak saya itu ya umur 17 tahun, 18 tahun itu sekarang. Ikut ke gym, baru 3 bulan. Awalnya gede. Aku 1 tahun gak gede-gede, saudara. Umurnya udah 50 sama umur 18 itu beda, saudara. Dia kecekluk sekali, 2 hari kemudian bisa main basket lagi. Saya kecekluk 2 minggu gak iso lapo-lapo, saudara. Kenapa? Segala sesuatu di dalam tubuh saya itu falling apart. Gula, SGPT, SGOT, ya kan? Darah tinggi, kolesterol, tambah tuwek, merah kabeh, saudara. Kenapa? Tubuh rusak. Relasi. Berapa banyak di sini yang sudah menikah lebih dari 1 tahun, tidak pernah berantem? Tidak ada, semua orang pasti berantem. Kenapa? Relasi rusak. Orang tua dan anak kita tunggu-tunggu anak ini lahir. Sudah umur 5 tahun tiba-tiba anaknya memberontak sama kamu. Tunggu sampai anaknya umur 15, mulai petata-petete dan bantah kamu. Waduh, makanya ibu-ibu itu bisa sakit hatinya. Aduh, kamu itu lu tak gembol 9 bulan. Dulu waktu lahir tuh cek lucu, sekarang kok cek mencek noe gitu, saudara. Karena relasi itu bisa rusak. Begitu juga pekerjaan. Pekerjaan rusak, ada korupsi, eksploitasi, ada sengketa, ada konflik, ada gugatan. Ini rusak, saudara. Dan bagaimana kita merespon dunia yang rusak ini? Tanpa sadar, tanpa doktrin yang benar, tanpa pemahaman yang benar.
saudara pasti akan jatuh di dua ekstrim ini. Dua ekstrim yang terjadi. Kalau saudara nggak sadar bahwa doktrin penciptaan, itu pekerjaan itu Tuhan yang menciptakan dan itu baik. Saudara pasti akan sinis. Pokoknya aku kerja. To survive. Mau ya apa lagi? Ya sudah. Sehingga saudara apa? Sinis. Mukanya kayak papaya. Siapa di sini kalau Monday, Senin, Mane, aduh. Makanya saudara harus padel, harus apa, supaya membuat saudara stress relief gitu kan saudara. Kenapa? Sinis, kerja. Tidak ada doktrin penciptaan, makanya saudara perlu belajar supaya saudara bisa menikmati. Tapi tanpa doktrin kejatuhan, nah ini Gen Z biasanya. Oh idealis, kan Gen Z itu kan 2 tahun kerja, ini pekerjaan tempat ini tidak sesuai sama vibe-ku. Wah kan gitu kan. Aku perlu kerja di tempat lain yang bisa menerima aku dan menghargai aku apa adanya. Gitu. Bos-bos ini pret gitu kan saudara. Gak usah kerja sekalian naik gitu kan. Jadi pekerjaan harus ideal. Pekerjaan tuh harus sesuai passion. Pekerjaan tuh harus harmonis. Harus selalu mulus gitu ya. Tanpa doktrin kejatuhan kamu jadi idealis. Tapi tidak realistis. Akhirnya tidak mau kerja. Saudara. Padahal realita pekerjaan itu. Things fall apart. Realita pekerjaan itu baru tim terbentuk. Konflik terjadi. Itulah kerjaan. Baru modalnya terkumpul, orangnya hilang. Baru semua timnya ngeklik, opportunity-nya hilang. Ada banyak hal di kerja yang tidak bisa kita kontrol. Ini bukan pekerjaan yang salah atau pekerjaan yang jahat. Tetapi karena kita berada di dalam dunia yang sudah jatuh. Ego clash, modal kurang, tim bubar, rencana gagal, duri muncul. Seringkali kerja hanya untuk bertahan hidup, survival. Inilah keadaan dunia setelah jatuh dalam dosa. Jangan kaget kalau kerja itu berat. Jangan kaget kalau kerja itu banyak tantangan. Jangan heran kalau semua mimpimu dan apa yang menjadi idealismu tidak tercapai dan terwujud. Jangan kaget. Itulah dunia yang sudah jatuh. Tapi puji Tuhan. Cukup sampai di sini kejatuhan. Karena kalau ceritanya berhenti pada kejatuhan, maka saudara pasti akan terus stres. Tapi Tuhan tidak hanya menunjukkan masalah. Tetapi dia memberikan pemulihan. Yang ketiga saudara. Istirahat Injil yang memulihkan pekerjaan. Redemption. Nah sebelum kita masuk poin yang ketiga. Let's go back to Kejadian 1 ayat 26-31. Saya nggak usah baca. Tetapi kalau saudara lihat. Di Kejadian 1 ayat 26-31. Manusia diciptakan pada hari keberapa? Ke-6. Betul ya saudara ya? Manusia diciptakan pada hari ke-6. Dan kemudian kalau sudah masuk dalam Kejadian 2 tadi yang kita baca. Pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaannya lalu ia berhenti dan memberkati, menguduskan hari ke-7. Jadi ceritanya begini. Allah bekerja mencipta dan manusia diciptakan pada hari ke-6. Karena 5 hari pertama dia menciptakan segala sesuatu. Allah selesai mencipta, Allah berhenti dan memberkati dan menguduskan hari ke-7. Perhatikan saudara, ini penting sekali karena ini desain dari pekerjaan. Jadi, ini observasi. Hari pertama manusia, pada waktu Adam buka mata, hari ke-6. Hari pertamanya, besoknya, itu bukan hari kerja. Perhatikan. Itu bukan hari apa? Kerja. Tapi hari apa? Istirahat. Rest bersama dengan Allah. Karena apa? Manusia tidak memulai hidup dengan membuktikan diri lewat pekerjaan. Namun memulainya dengan menikmati hadirat Allah. Waktu Adam buka mata, hari pertama dalam hidup manusia bukanlah aku perlu kerja supaya dikasihi Tuhan. Tidak. Tapi Tuhan sudah mengasihi manusia itu. Tuhan sudah menganggap manusia ini berharga. Harga diri manusia itu adalah segambar dan serupa dengan Allah. Dan tidak dimulai dengan sebuah pembuktian diri. Inilah provisi Allah, providensi Allah. Kita tidak bekerja untuk istirahat atau untuk menemukan harga diri. Namun menerima istirahat, menemukan harga dirimu di dalam Tuhan agar saudara bisa bekerja dengan benar. Halo, yang setuju katakan amin. Makanya saudara kalau
lihat tanggalan yang gospel. Nah, ini bercanda ya. Tidak ada tanggalan yang gospel. Tapi saudara bisa lihat ya. Saya tadi lihat Google Calendar. Hari pertama di Google Calendar itu apa? Google Calendar kok bisa gospel ya? Hari pertamanya apa? Sunday. Saya menghargai saudara. Sunday saudara datang ke gereja. Karena ini adalah hari pertama dalam seminggu. Saudara rest di dalam hadirat Tuhan. Saudara dipulihkan. Saudara diingatkan harga dirimu bukan dari performamu. Saudara diingatkan bahwa siapa engkau bukan dari kayanya kamu, suksesnya kamu. Bukan. Tapi saudara tahu tanpa Tuhan hidupku gak berharga. Tetapi karena karya Tuhan hidupku berharga. When you come on Sunday, saudara sedang bertentangan dengan pola dunia. Pola dunia itu apa? Kerja dulu baru liburan. Kerja dulu, tunjukkan nilaimu. Semakin lama kerja, semakin banyak jatah liburan. Betul saudara? Earn your rest. Tetapi pola Injil, istirahat dulu. Istirahat lebih dulu sebagai anugerah. Supaya pekerjaan tidak menjadi berhala. Rest first. Katakan sama-sama, rest first. Baru work. Amin saudara. Kita tidak bekerja supaya layak beristirahat. Tetapi kita bekerja karena sudah lebih dulu beristirahat di dalam Tuhan. Bagaimana beristirahat di dalam Tuhan? Karena kamu diterima, kamu diberikan sabat, diberikan perhentian oleh Allah. Dan saudara tahu di pola dunia ini yang paling melelahkan orang Kristen dan orang percaya Tuhan. Yang masih terperangkap di pola dunia ini, saudara tahu apa yang paling melelahkan? Yang paling melelahkan ini begini. The work beneath the work. Saya meminjam dari Tim Keller. Bahwa ada sebuah kerja di bawah kerja. Apa itu? Yang paling melelahkan itu bukan pekerjaannya. Tapi usaha untuk membangun identitas. Aku paling hebat, aku paling ciami, aku paling soge, aku paling sukses. Nilaiku paling ciami. Itu yang buat capek sehingga kamu harus membuktikan diri all the time. Karena saudara membangun identitas lewat pekerjaan. Masalah terdalam manusia bukan kurang kerja keras, tetapi mencari keselamatan di dalam pekerjaan. Karena kita menjadikan pekerjaan kita juru selamat palsu kita. Kita kerja dan kerja bukan lagi sarana pelayanan, tapi kerja jadi sumber identitas. Kita cari nilai diri melalui pekerjaan dan itu tidak akan pernah memuaskan kita. Karena pekerjaan tidak diciptakan untuk jadi Tuhan dalam hidupmu. Disinilah Injil menembus hati kita. This is the gospel connection. Di sini Alkitab memberikan kita solusi yang luar biasa. Kalau Tuhan menyelesaikan pekerjaannya di Taman Eden, ada satu pekerjaan lagi yang Tuhan selesaikan untuk menyelamatkan kita. Di dalam Alkitab ada dua kata sudah selesai. Yang pertama di Kejadian 2, Allah menyelesaikan karya penciptaannya di Taman Eden. Dan pada waktu itu Tuhan berkata semuanya baik. Tapi apa yang terjadi? Ada dosa. Dan disitulah keretakan terjadi. Things fall apart. Segala yang rusak mulai membuat kutuk di dalam hidup manusia. Ada duri. Rusak semuanya. Tubuh manusia rusak. Relasi manusia rusak. Pekerjaan jadi rusak. Itulah sebabnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak terus hidup di dalam kerusakan itu. Yesus datang ke dunia. Hidup tanpa dosa. Melakukan apa yang semestinya saudara dan saya lakukan. Tapi kita tidak mampu melakukannya. Tetapi dia mati dihukum seperti orang yang berdosa. Untuk apa? Yesus menyelesaikan karya penebusannya di Bukit Golgota. Sehingga di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Perhatikan kontrasnya. Kenapa kontras ini penting? Allah menyelesaikan penciptaannya di taman yang indah dan sempurna. Tapi Yesus menyelesaikan, sudah selesai itu, di kayu salib yang berdarah. Kenapa kontras ini penting? Karena pekerjaan yang kedua jauh lebih berat. Kalau yang pertama, mencipta bumi dan alam semesta, Tuhan butuh kuasa. Tetapi untuk menebus ciptaan manusia yang berdosa, Allah menyampaikan kasih yang menanggung hukuman itu. Yesus rela menjalaninya buat saudara.
Dia tidak berkata sudah selesai setelah kita beres. Tapi Yesus berkata sudah selesai untuk menebus kita. Dia harus menyelesaikannya, dia harus menjalaninya. Dia terus menjalaninya dengan tabah melalui salib. Sampai dia berkata sudah selesai. Supaya kita berhenti membuktikan nilai diri kita yang hilang karena dosa. Disinilah Injil adalah substitusi. Yesus menggantikan kita. Yesus hidup bagi kita. Mati bagi kita. Menyelesaikan pekerjaan kita. Supaya hari ini Allah nggak ngomong sama kita, kerja lebih keras supaya kamu layak. Enggak. Tapi berkata, di dalam Kristus kamu sudah diterima. In Christ you have rest. Di dalam Kristus kamu menerima kelegaan. Di dalam Kristus kamu menerima rest. Dan itu mengubah segala-galanya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol dengan seseorang. Dia seorang yang cukup sukses, saudara, di dalam pekerjaannya. Tapi dia bilang sama saya, Pastor Mike, saya capek. Bukan capek fisik, tapi capek hati. Kenapa? Karena rasanya apapun yang saya capai selalu tidak cukup. Kalau target tercapai, sebentar senang. Tapi besok muncul target baru, aku langsung stres. Kalau hari ini dipuji sebentar lega. Tapi aku tahu besok pujian kemarin sudah tidak berarti. Aku harus cari pujian yang lebih besar. Atau kalau enggak orang lain yang dipuji, bukan lagi aku. Dan dia membuat dirinya capek. Dan ada satu kalimat yang menghantam saya. Dan itu juga membuat saya berpikir. Dia bilang gini, saya sadar saya bukan cuman kerja untuk nafkah. Saya kerja untuk cari harga diri. Dan itu saya sadar, ini bukan cerita eksklusifnya dia. Tapi itu cerita kita semua. Kita bawa tas kerja kita ke kantor sebagai beban untuk membuktikan diri. Tapi di salib, Yesus tidak berkata, coba lagi, kerja lebih keras, buktikan dirimu. No! Tapi dia berkata satu kalimat, sederhana, sudah selesai. Artinya, di dalam Kristus ada rest yang membebaskan. Ada rest yang melegakan. Sebelum Injil, waktu kamu pakai kekuatanmu sendiri, kita kerja supaya harga dirimu tinggi. Tetapi di dalam Kristus, di dalam Injil, kita kerja karena kita sudah bernilai. Sebelum Injil, kamu kerja dan jadikan kerja altar penyembahanmu untuk cari pembuktian diri. Tapi di dalam Kristus sesudah Injil, kerja jadi ladang untuk berpartisipasi dalam pelayanan dan memuliakan Tuhan. Sekarang, kalau saudara ada di dalam Kristus dan merenungkan itu, dan saudara sadar, saudara rest di dalam Dia. Sekarang kita kerja bukan untuk diterima, tetapi karena sudah diterima. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Katakan sama-sama, saya sudah diterima. Katakan dalam hatimu, kepada dirimu, saya tidak perlu membuktikan diri. Amin saudara. Saudara sudah bernilai. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah menyelesaikannya buat saudara. Sekarang kita kerja tanpa diperbudak. Saudara bisa gagal tanpa hancur. Tapi kalau saudara berhasil, saudara nggak arogan. Saudara bisa berambisi, tapi tidak terobsesi dengan ambisimu. Karena identitasmu tidak lagi dibangun oleh pencapaian, CV, atau prestasi. Tapi oleh salib Kristus. Amin saudara. Reflektifnya. Apakah saudara melihat pekerjaan sebagai panggilan untuk melayani atau hanya alat untuk membangun harga dirimu? Kalau yang kedua, mari sama-sama kita bertobat. Di bagian mana pekerjaan saya sudah menjadi beban yang menekan jiwa? Periksa hatimu. Jika ada work beneath the work. Mungkin saudara kerja itu untuk membuktikan diri.
bertobat. Beristirahatlah di dalam Kristus. Ingat, hari ini saudara sedang beristirahat, mengkalibrasi hati. Apakah hatimu sudah sungguh-sungguh beristirahat? Rest, katakan sama-sama rest. Dalam karya Kristus yang sudah selesai, atau kamu masih bersandar dengan performamu sendiri? Hari ini kembali kepada Kristus. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Ya, biarlah saudara bisa mendapatkan pandangan yang baru. Kita akan menyanyikan lagu Crisis Our Life and Hope in Life in Death. Crisis Our Hope in Life in Death. Saya akan membacakan. Orang berinjil kerja keras dan rajin dengan ucapan syukur bukan untuk membuktikan diri sehingga tidak diperbudak oleh pekerjaannya. Orang berinjil identitasnya aman di dalam Kristus. Katakan sama-sama, saya aman di dalam Kristus. Saya aman di dalam Kristus. Sehingga tidak hancur saat gagal, namun juga tidak arogan saat berhasil. Amin saudara. Ya. Orang berinjil tidak menjadikan hasil sebagai berhala. Sehingga kalau saudara kejar excellent itu bukan untuk dipuji, namun untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Silakan. Siapakah harapan Kristuslah kita? jawabnya. Kristuslah jawabnya. Apa yang yakinkan kita? Jiwa kita. Jiwa kita miliknya. Sang pemegang kehidupan, yang firman-Nya takkan gagal. Siapa yang menopang kita? Kasih Kristus yang setia. Sembah Dia, katakan. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus harapan. Kristus harapan kita. Apa yang tenangkan jiwa? Katakan sama-sama. Apa yang tenangkan jiwa? Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Di manakah Di mana? anugerahnya? Dalam Dia sudah bayar lunas. yang kuatkan iman kita, yang berkuasa atas badai. Siapa tunggu kita pulang? Kristuslah batu karang. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus harapan kita. Apa yang menjadi harapan kita? Lagu ajal kita. Katakan sama-sama. Apa lagu ajal kita? Dia sudah menang. Dia hidup, dia hidup. Dia akan pulihkan segala sesuatu. Kita di surga Selamanya. selamanya bersama Dia. Saat kita jumpa Tuhan, dosa dan maut kan bertemu. Kita bersuka. Kita bersuka senantiasa dengan Kristus selamanya. Sembah Dia. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya,
datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu, saya rasa message hari ini bukan hanya untuk beberapa orang, tapi untuk kita semua. Kita perlu bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami datang bukan bawa keberhasilan, bukan bawa pencapaian, tapi kami datang dengan kejujuran kami, kelelahan kami. Kami datang membawa hati yang seringkali mencari makna hidup di tempat yang salah, Tuhan. Kami mengaku, Tuhan, kami sering menjadikan pekerjaan kami sebagai juru selamat palsu. Kami mengejar hasil untuk merasa cukup. Kami cari pengakuan dunia untuk merasa berharga. Kami membangun identitas dari apa yang menjadi performa kami, bukan dari siapa Engkau. Kalau itu saudara, minta ampun di hadapan Tuhan, bertobat. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami berhenti membuktikan diri. Ajar kami untuk memandang salib-Mu. Kami percaya akan kata-kata-Mu. Sudah selesai. Bukan kami yang menyelesaikannya, tetapi Engkau yang menyelesaikannya. Pulihkan hati kami Tuhan. Bebaskan kami dari rasa tidak pernah cukup. Bebaskan kami dari anxiety. Supaya kami saat mengalami itu, kami memandang Engkau yang sudah berdarah di atas kayu salib bagi kami. Berikan kami gospel rest. Kalau Engkau begitu rela melakukan itu untuk menyelesaikan apa yang tidak mampu kami selesaikan, apa yang perlu kami takutkan? Ajarlah kami bekerja bukan dari rasa takut, bukan dari tekanan, tapi dari rasa syukur, dari rasa gratefulness. Dan setiap Sunday, we know our Sabat, Yesus itu ada di pihak kami. Yesus memegang hidup kami. Yesus menopang berjalan bersama kami. Sehingga kami dapat bekerja bukan untuk membuktikan diri, tapi bekerja untuk memuliakan-Mu Tuhan. Di kantor, di rumah, di sekolah, di bisnis, di dalam pelayanan kami, itu semua jadi alat kasih-Mu bagi dunia yang lelah. Kami memuliakan-Mu. Saudara terima ini. Sehingga Monday you will have a new view. Saudara punya pandangan yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang memelihara dan menopang dan menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, biarlah engkau rest di dalam Tuhan yang sudah menyelesaikan segala sesuatu di dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati saudara dan menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara.